Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kholili di GS Channel ya teman-teman ya, atau GERD Sehat Channel teman-teman ya. Oh ya teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang seputaran asam lambung ya. Tetap ya teman-teman ya, seperti biasanya teman-teman. Yaitu apa? Yaitu ya tentang seputaran asam lambung lah pastinya ya, karena channel ini khusus untuk asam lambung teman-teman ya. Dari asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, akut, gastritis, dan kronis teman-teman ya. Di video ini akan saya selalu membahas tentang hal tersebut ya. Oh ya teman-teman, saya minta maaf ya untuk teman-teman semua ini yang sudah ngikutin channel saya dari awal sampai sekarang, karena mulai kemarin agak lama ya saya nggak ngupload video ya teman-teman ya. Bukan apa teman-teman, sekedar kasih tahu dulu ya sebentar aja. Saya punya masalah sama HP teman-teman ya. Saya di sini saya pakai iPhone teman-teman ya. Saya pakai HP iPhone. Cuman baterainya itu kemarin drop teman-teman ya. BH-nya itu BH yang nggak tahu BH ini baterai health-nya teman-teman. Baterai health itu di bawah 70 teman-teman. Saya tuh nggak menyadari gitu loh. Karena apa? Karena setiap hari saya cuman pakai aja terus. Nah, kemarin itu teman-teman, saya sempat bikin video beberapa kali ya, bikin video, dan hasilnya itu ketika saya ngerekam kurang lebih 5 sampai 7 menitan itu HP tiba-tiba mati teman-teman, tek gitu, kayak ya nggak ada apa namanya ya, nggak ada listriknya, kayak gitu, kayak lampu nggak ada listriknya teman-teman ya, kayak gitu ya. Jadi saya minta maaf ya ke teman-teman. Nah, dan sekarang saya ngupload video ini berarti tandanya di jam ini HP saya udah diganti baterainya dengan baterai baru. Oh ya, yang kemarin itu baterainya baterai aftermarket, tapi BH-nya udah jelek teman-teman ya, udah di bawah 70, jadi ngedrop teman-teman. Nggak kayak baterai-baterai bawaan pabriknya. Kalau bawaan pabriknya itu masih bagus teman-teman ya, walaupun di bawah 70 itu masih bagus. Nah, di video kali ini saya mau tanya nih ke teman-teman, bagaimana kabar kalian yang ngikutin channel saya ini ya, yang ngikutin saya dari dulu sampai sekarang. Bagaimana keadaan kalian ya? Semoga saya doain kalian itu cepat sembuh dan cepat beraktivitas kembali, dan semoga kalian itu cepat pulih kembali ya teman-teman ya, yang sering gemetar gitu tuh ya. Saya doain semoga kalian cepat sembuh. Dengan kesembuhan maka ya kalian bisa beraktivitas kembali, begitu kan. Intinya kan yang diminta kalian kan kesembuhan kan. Nah, di channel ini saya akan membantu, bukan memberi ya, tapi saya akan membantu bagaimana caranya kalian itu bisa agar cepat pulih gitu ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas teman-teman tentang pengalaman saya itu sakit asam lambung, GERD, anxiety teman-teman ya. Saya akan sedikit bercerita lah awal mulanya itu seperti apa teman-teman ya. Nanti untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan komen ya. Dan yang baru nonton jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Ditonton aja tapi nggak di subscribe. Bener, yang nonton itu banyak teman-teman. Jam tontonnya itu udah lebih dari 5.000 loh jam tontonnya, tapi gak ada yang subscribe. Ada sih, cuman ya bisa dihitung jari lah gitu ya. Jangan lupa ya teman-temannya yang baru nonton nih di subscribe teman-teman ya. Oke teman-teman, dulu teman-teman kita lanjut ya ke pokok pembahasannya ini. Dulu teman-teman, awal mula sakit itu penyebabnya saya ada teman-teman, dan itu saya sadarin. Tapi dengan saya menyadari itu, apakah saya bisa langsung sembuh? Tidak teman-teman, tidak langsung sembuh, butuh waktu teman-teman. Nah, apalagi kayak teman-teman, coba saya tanya nih ke teman-teman yang sakit sekarang, apakah kalian itu menyadarin keadaan kalian? Apakah kalian itu menyadari apa yang menyebabkan kalian itu sakit asam lambung? Menyadari nggak kalian apa yang bikin kalian itu sakit asam lambung? Ada yang tidak teman-teman, pastilah. Dalam 1 sampai 10 pasti 5 ini, di angka 5 ini pasti kalian nggak menyadari. Yang 5 ada yang menyadari. Seperti saya menyadari bahwasanya saya itu sakit disebabkan oleh apa gitu loh ya. Itu yang pertama teman-teman ya, yang saya sadarin waktu itu
bahwasanya kalau saya itu sedang sakit, dan sakitnya itu disebabkan oleh yaitu sering bergadang teman-teman ya, sering bergadang. Dan itu, maaf nih, yang suka main game jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Saya dulu suka main Mobile Legend teman-teman, main Mobile Legend tuh sampai malam, bukan sampai malam sih, dari malam ke pagi. Karena apa? Karena kalau menurut saya ya teman-teman ya, dari pagi, dari jam 8 sampai jam 10 malam itu masih anak-anak kecil itu yang main. Jadi saya menghindari jam itu teman-teman. Jadi jam 10 saya start sampai jam 5, jam 6 pagi begitu. Itu yang menyebabkan pertama ya. Walaupun nih untuk teman-teman semua nih ya, walaupun nih teman-teman semua yang suka main game dari jam, di antara jam-jam itu, jujur nih ya, jangan ngarep sembuh kalian kalau kalian masih main game di jam-jam itu. Pokoknya di jam 10 ini ya, jam 10 malam sampai jam 6 pagi itu, di antara jam itu kalau kalian masih main HP, main game, jangan pernah ngarep kalian sembuh ya. Kenapa? Karena penyebabnya asam lambung yaitu teman-teman bergadang. Itu yang kalian tidak sadarin kadang. Nah, kenapa saya bahas, kenapa saya cerita, kenapa saya sampaikan ke kalian, biar kalian tuh sadar kalau di jam itu kalian itu butuh yang namanya istirahat, butuh ketenangan, butuh yang nyantai badan gitu. Jangankan itu, motor aja kalau nyala terus rusak teman-teman. Sama kalian juga begitu, sama kayak saya juga dulu gitu ya, waktu 2021 tuh itu ya. Apalagi di waktu itu masih ya ekonomi kan ya, ekonomi hancur loh. Bali ini hancur teman-teman ekonominya. Kos-kosan tuh ada yang 300, 250 sampai diobral malah sama tuan rumahnya. Itu dari saking hancurnya ekonomi teman-teman di situ teman-teman ya. Jadi waktunya kan dulu teman-teman saya tuh kerja kan harusnya kan 8 sampai 9 jam, itu dipangkas jadi 4 jam, 5 jam gitu. Kan banyak waktu kosong teman-teman. Jadi saya main game di situ teman-teman, dibuat main game sama saya di jam-jam itu. Dan kebetulan jamnya itu jam 10 malam ke atas, jam 10, jam pokoknya terus sampai pagi itu saya nyediain kopi di situ begitu teman-teman. Terus yang kedua teman-teman, yang saya pahami dengan keadaan saya ketika saya sakit itu, apa sih gejalanya aku dulu kok bisa sakit kayak gini lagi gitu. Nah, ini yang kedua teman-teman, yaitu sering melakukan habis makan itu saya langsung tidur teman-teman. Nah, balik lagi ke depannya, dulu habis main game itu kan dari jam 10 malam sampai kadang jam 2, jam 3, jam 4 gitu kan. Itu kan habis main game kan lapar teman-teman. Jujur, saya lapar dulu. Habis itu saya makan, entah itu makan mie kayak apa aja yang aku makan. Habis makan saya langsung tidur. Bangun, setelah bangun saya buka HP gitu. Begitu teman-teman, itu kejadian saya teman-teman. Kadang kalau nggak main game saya rebahan biasanya. Serius, dulu tuh kalau habis makan saya rebahan, sering tuh teman-teman. Ya, yang sakit sekarang coba mirip nggak kejadian kalian ini? Ada yang mirip nggak yang saya sampaikan? Kalau ada yang mirip, coba rubah kalian ya. Jangan di jam-jam yang saya sebutkan tadi kalian itu bergadang atau melekan gitu. Janganlah, melek itu ya kayak gini nggak tidur gitu. Janganlah ya di jam-jam itu ya yang saya sebutkan tadi. Terus yang ketiga ini yang gatel. Terus yang ketiga teman-teman, yang saya sadarin itu, saya itu dulu kena tekanan takut, panik. Bukan masalah sakit asam lambung ya, sebelumnya ini kejadiannya, sebelum saya sakit. Selain makanan itu, saya itu teman-teman kena serangan panik, takut. Kok bisa ya? Dulu di 2020 ke 2021 itu kan zamannya COVID-19 teman-teman. Di rumah, di kampung saya itu orang tua saya kena penyakit juga teman-teman, kena penyakit tersebut. Apa? Virus COVID-19 itu, virus COVID-19 itu teman-teman. Sakit orang tua saya teman-teman. Dah, itu
1 bulan kejadiannya, 1 bulan setelah saya balik ke Bali teman-teman. Dan dulu sebelum orang tua saya itu sakit, saya itu sempet cium tangan gitu kan. Nah kan perantara penyakit tersebut pindah karena beradaptasi gini kan, ciuman tangan, kena bersin gitu kan. Nah setelah itu saya tidak menyadari kalau dulu saya tuh pernah punya asam lambung. Jadi saya nggak saya bawa ke dokter teman-teman, takut karena ada yang ada isu kalau dibawa ke dokter nanti disuntik mati sama dokter. Nah tekanan disitulah yang bikin saya takut teman-teman, kena lah anxiety saya, semakin dipanasin sama anxiety, semakin ditakut-takutin sama anxiety. Akhirnya apa ya, naiklah asam lambung pastinya teman-teman ya. Ingat, kalau kalian ngerasain takut, misalkan nih contoh, mau keluar rumah takut, mau ke rumah temen takut, mau ke rumah saudara takut, jalan-jalan lihat orang kecelakaan langsung ketakutan, gemetar, lemes gitu. Nah itu anxiety itu ya, itu wajib kalian harus rubah. Kalau kalian nggak ngerubah hal tersebut, untuk yang sakit asam lambung nih, jangan pernah ngarep kalian untuk sehat dan kembali sembuh ya. Terus tanya, Mas Li, gimana solusinya kalau kayak gitu? Harus dirubah. Yang ada orang kecelakaan cedat di depan mata, kalian tidak boleh takut. Kalau bisa kalian turun tangan sendiri ke tempat lokasi, bantuin tuh orang kalau kuat. Kalau nggak kuat ya udah, kontrol emosi kalian, kontrol ketakutan kalian. Begitu teman-teman ya. Itu yang ketiga teman-teman, yang saya sadari itu, saya itu berada di bawah tekanan, takut teman-teman. Duh ya Allah, orang tua aku kena covid, terus gimana ini, aku badan anget terus gitu, 2-3 hari anget. Iya teman-teman, saya itu hangat badanku, walaupun gejala asam lambung itu belum ada, tapi badan saya itu anget, udah ngerasain anget. Duh panas nih lu, gimana ini ya, gimana. Akhirnya panik attack dong. Ya itu udah yang terjadi sama saya dulu, itu yang saya sadarin. Dan solusinya kalau posisi seperti itu, yang tadi itu solusinya harus bisa ngontrol diri kalian, percayain ke diri kalian, ke tubuh kalian bahwasanya kalian tidak akan apa-apa, dan tanam di pikiran kalian tidak akan apa-apa. Seperti itu ya, harus berani melakukan resiko itu teman-teman ya. Terus yang terakhir ini yang sering saya kerjakan dulu teman-teman, yang keempat ya otomatis ya, yang terakhir, yaitu sering makan makanan instan dan minuman yang bersoda. Bener, saya jujur aja, bukan promoin ya, jujur saya dulu suka minum minuman yang bersoda ya. Salah satunya yang warna merah itu dah ya, minuman yang warna merah, kalau kita telan seras gitu di mulut. Apa itu, bukan bir tapi ya, intinya bukan bir. Kalau saya ngasih tahu nama brandnya nanti kasihan brandnya dikira saya jelekin gitu kan ya. Itu teman-teman ya, itu yang sering saya kerjain dulu. Makan makanan instan, selalu beli dulu, bener. McD, jujur aja, bukan sombong nih, bukan saya pamer uang. Dulu saya sering makan di McD, Richeese, McDonald gitu. McD ya, McDonald, Richeese, terus KFC gitu. Beli instan gitu pokoknya dah. Beli jadi, nggak bikin sendiri di rumah. Karena apa ya? Karena saya perantau. Begitu. Saya nggak masak teman-teman, beli. Mending kalian itu makan makanan kayak di warung-warung. Ya, makanan yang sehat teman-teman. Kayak ada yang sayuran, ada yang rebusan sayurnya, terus ikan. Di McD, KFC, Richeese, emang nggak ada yang sayur-sayuran. Ada teman-teman, cuman yang saya makan tuh yang nggak sehat lah, pokoknya yang nggak sehat gitu yang saya makan. Kalau kalian datang ke nama brand tersebut, cari yang sehat. Contohnya ya kayak kentang-kentangan kayak gitu. Intinya jangan cari yang bikin kalian buruk lah kondisinya. Makan ya sayur-sayuran kayak gitu. Kalau ada sayur di sana makan juga, belilah kalian. Ya pokoknya intinya jangan makan makanan apa ya, cepet saji gitu loh, janganlah ya, apalagi yang udah sakit. Terus misalkan ada yang tanya nih ke saya, Mas
Masnya kan udah sehat nih, masih nggak beli ke McD, KFC? Masih teman-teman, masih. Tapi saya udah menghindari yang namanya ya tadi itu makanan yang saya sebut, kayak yang bersoda kayak gitu. Saya beli ya paling kalau ke sana ya kayak McD, Richeese, KFC, paling saya beli teh kayak gitu. Ya beli teh, beli kopi, makan nasi, maksudnya itu nasi sama ayam kayak gitu, makan kayak gitu aja saya teman-teman, nggak yang aneh-aneh. Tapi ya banyak itu soalnya, kalau saya sebutin jangan ya, nggak saya nyebutin makanan yang pernah saya makan yang menurut saya itu tidak sehat gitu, jangan, saya nggak menyebutin itu. Intinya kalian jangan makan makanan kayak gitu ya. Itu teman-teman, empat penyebab saya awal mulanya sakit teman-teman ya. Jadi kalian saya sarankan hindarin tersebut ya, yang saya maksud tadi. Saya bukan ngelarang kalian beli di KFC, McD, Richeese, enggak, silakan, tapi kalian harus pilih ya, harus memilih. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini saja ya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang nonton. Saya akhiri videonya, saya Holili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.